Baru mendarat di Jakarta jelang laga panas lawan Indonesia, skuad timnas Cina langsung terdiam melongo dan tak percayakah. Mereka kagum. Bukan main melihat fasilitas latihan mewah milik timnas Indonesia yang disebut sudah setara Eropa, pelatih Cina. Sampai ucapkan kalimat mengejutkan di depan media, apa saja yang dilihat mereka? Persiapan Garuda, bikin lawan ketar-ketir. Simak video ini sampai habis, agar kalian semakin bangga dengan Indonesia. Suasana haru dan semangat membara di tengah perayaan ulang tahun Erick Thohir, Patrick Kluivert, dan Marcelino Ferdinand tiba-tiba beri janji mengejutkan di hadapan Ketua Umum PSSI. Kemenangan untuk Indonesia atas Cina jadi kado istimewa. Momen ini bikin timnas makin kompak. Apa isi pesan Kluivert dan Marcelino? Netizen auto merinding, tekad Garuda jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 makin menggelegar. Suasana baru, tekad membara, Kadek Arel tak bisa menyembunyikan antusiasmenya jelang duel panas lawan Malaysia di ASEAN Cup U23 2025 bersama pelatih baru yang bikin gebrakan. Sejak hari pertama, bek muda Bali United ini siap total di laga syarat gengsi. Apa yang membuat Kadek semakin termotivasi? Lawan bebuyutan, taktik segar, atau janji spesial dari pelatih? Ini jawabannya yang bikin supporter semakin tak sabar. Dikritik media asing soal naturalisasi, Erick Thohir meledak, balas dengan pernyataan tajam dan menggetarkan. Kita harusnya bangga punya pemain kelas dunia. Sindiran pedas dari luar negeri justru dibalik Erick. Jadi pukulan balik yang elegan. Apa sebenarnya isi kritik itu dan bagaimana respons tegas sang Ketua Umum PSSI yang langsung dipuji netizen? Fakta lengkapnya bikin makin cinta timnas. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Baru mendarat di Jakarta jelang laga panas lawan Indonesia, skuad timnas Cina langsung terdiam melongo dan tak percayakah. Mereka kagum. Bukan main melihat fasilitas latihan mewah milik timnas Indonesia yang disebut sudah setara Eropa, pelatih Cina. Sampai ucapkan kalimat mengejutkan di depan media. Apa saja yang dilihat mereka? Persiapan Garuda, bikin lawan ketar-ketir. Simak video ini sampai habis, agar kalian semakin bangga dengan Indonesia. Suasana panas jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga kian terasa, apalagi setelah skuad timnas Cina yang mungkin akan mendarat di Jakarta pada akhir Mei ini. Mereka bisa saja datang lebih awal untuk beradaptasi dengan cuaca, waktu, dan tentunya atmosfer pertandingan yang bakal memanas pada 5 Juni 2025 nanti. Tim negeri tirai bambu dijadwalkan akan menghadapi timnas Indonesia dalam laga grup C yang diprediksi bakal berlangsung sengit dan penuh tensi. Namun menariknya, bisa saja sesampainya di Jakarta, para pemain dan staf pelatih timnas Cina justru terlihat cukup melongo terkesima, bahkan tak segan mengungkapkan kekaguman mereka terhadap fasilitas yang dimiliki skuad Garuda. Fasilitas timnas Indonesia luar biasa. Kami cukup kaget melihat bagaimana tim ini berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Begitulah kira-kira kata satu staf pelatih Cina kepada media lokal saat ditemui di bandara. Mulai dari tempat latihan hingga pusat kebugaran, semuanya terlihat sangat profesional dan modern. Kukira Indonesia negara miskin yang tak punya apa-apa. Ternyata setelah kami datangi Indonesia mempunyai segalanya, kami sangat kagum. Terangnya lagi, timnas Cina memang dijadwalkan akan menjalani latihan ringan di kawasan Jakarta di Komplek Gelora Bung Karno sebelum akhirnya melakukan uji coba lapangan utama di Stadion Gelora Bung Karno. Tapi mereka juga sempat berkunjung ke salah satu pusat latihan milik timnas Indonesia, dan dari situlah decak kagum mulai terdengar dari rombongan pelatih dan pemain. Apabila benar, menurut laporan dari beberapa jurnalis yang mengikuti kegiatan mereka,
para pemain Cina pasti cukup terkesima dengan kelengkapan fasilitas yang ada. Mulai dari lapangan dengan rumput berstandar FIFA, sistem pemulihan pemain dengan teknologi terbaru, hingga suasana asri yang menunjang fokus latihan. Saya tidak menyangka fasilitas latihan di Indonesia sekelas ini. Tidak kalah dengan negara-negara Eropa, benar-benar ini di luar dugaan. Kami difasilitasi lapangan yang super mewah. Terima kasih untuk panitia dan negara Indonesia, ujar salah satu pemain senior Cina sambil tertawa kecil. Kekaguman ini tentu menjadi sinyal positif bahwa sepak bola Indonesia kini tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI memang giat membenahi sistem pelatihan dan infrastruktur, termasuk membangun training camp bertaraf internasional. Ditambah lagi dengan makin banyaknya pemain keturunan berkualitas yang memperkuat skuad Garuda, kini lawan-lawan di Asia mulai melihat Indonesia sebagai tim yang patut diwaspadai. Laga antara Indonesia vs Cina sendiri akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan dipastikan akan menyedot perhatian puluhan ribu supporter. Pertandingan ini bukan hanya menjadi penentu langkah kedua tim di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi juga ajang pembuktian siapa yang lebih siap secara teknis, mental, dan taktik. Meski datang dengan rasa hormat terhadap tuan rumah, tentu timnas Cina tidak ingin pulang dengan tangan hampa. Di atas kertas, pengalaman dan peringkat FIFA mereka memang masih di atas Indonesia. Namun, bermain di kandang sendiri dengan dukungan penuh supporter fanatik bisa jadi senjata ampuh bagi Garuda. Kini, tinggal menunggu waktu sampai peluit kick-off dibunyikan. Satu hal yang pasti, pertandingan ini akan lebih dari sekadar perebutan 3 poin. Ini adalah tentang harga diri, semangat, dan mimpi menuju panggung terbesar sepak bola dunia, Piala Dunia 2026. Bagaimana guys? Menurut kalian, dengan pujian yang diberikan timnas Cina terhadap fasilitas yang dimiliki timnas Indonesia, apakah itu hanya sebatas kalimat bujukan aja untuk ngelabuhi timnas Indonesia, dan apakah kalian bangga mendengarnya? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini. Suasana haru dan semangat membara di tengah perayaan ulang tahun Erick Thohir, Patrick Kluivert, dan Marcelino Ferdinand tiba-tiba beri janji mengejutkan di hadapan Ketua Umum PSSI. Kemenangan untuk Indonesia atas Cina jadi kado istimewa. Momen ini bikin timnas makin kompak. Apa isi pesan Kluivert dan Marcelino? Netizen auto merinding, tekad Garuda jelang, kualifikasi Piala Dunia 2026 makin menggelegar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir merayakan ulang tahunnya yang ke-55 dengan makan malam bersama para pemain timnas Indonesia di Bali, Jumat, 30 Mei 2025. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut merayakan momen spesial bersama para pemain timnas Indonesia yang tengah menjalani pemusatan latihan TECI di Bali. Erick Thohir membagikan momen spesial bersama para pemain hingga staf pelatih timnas Indonesia dalam pesta perayaan. Dalam acara ini, Erick Thohir bersama staf pelatih hingga pemain memakai kemeja putih. Para pemain timnas Indonesia datang dengan dipimpin oleh Patrick Kluivert yang lebih dulu menyapa Erick Thohir. Video yang diunggah langsung oleh Erick Thohir ini menunjukkan beberapa momen dari para pemain bernyanyi. Dalam beberapa unggahan anggota Komite Eksekutif, EXCO, PSSI, Arya Sinulinga, juga terlihat ada pemain yang berjoget sementara Mace Hilgers menyumbangkan lagu. Juga terlihat Marcelino Ferdinand yang berada di atas panggung sedang menyanyikan lagu Dewa 19 yang berjudul Kangen. Marcelino Ferdinand bernyanyi dan terlihat para pemain menikmati lagu yang dinyanyikan pemain Oxford United tersebut. Setelah menyanyikan lagu tersebut, Patrick Kluivert pun memberikan tepuk tangan, dan para pemain langsung berdiri, serta mengikutinya Marcelino Ferdinand. Setelah menyanyikan lagu itu pun mengucapkan selamat kepada mantan pemilik Inter Milan tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, ex-pemain Persebaya Surabaya tersebut juga menjanjikan bahwa para pemain timnas Indonesia akan memberikan hadiah kemenangan atas Cina. Dia bahkan mengatakan timnas Indonesia akan berusaha memberikan 6 poin. Kemudian pada laga terakhir Grup C, skuad Garuda akan melawan Jepang di Suita City Football Stadium, Osaka, Selasa, 10 Juni 2025. Marcelino mengatakan tim akan berusaha mendapatkan 6 poin, yakni menang atas Cina dan Jepang. Selamat ulang tahun untuk Pak Erik. Let's go! 3 poin, 6 poin, kita akan mendapatkannya, kata Marcelino Ferdinand seusai bernyanyi di atas panggung. Selain Marcelino Ferdinand, Patrick Kluivert yang naik di panggung ikut berjanji akan memberikan hadiah kepada Erick Thohir, yakni kemenangan atas Cina. Pak Erik, selamat ulang tahun untukmu, dari seluruh staf dan seluruh pemain. Hadiah kami untukmu tentunya 3 poin melawan Cina, ucap Patrick Kluivert. Erick Thohir juga menerima pemberian kado dari Patrick Kluivert bersama Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes. Kado yang dibuka Erick Thohir menunjukkan momen para pemain berfoto bersama dan dalam foto tersebut ada tanda tangan seluruh pemain serta tim kepelatihan. Setelah menerima kado tersebut, pemilik Brisbane Roar itu mengucapkan terima kasih kepada semua pemain dan mengaku malam tersebut sangat indah untuknya. Erick mengaku senang karena selalu dikelilingi orang-orang baik dan dia berharap di usia ini bisa terus memberikan yang terbaik buat Indonesia. Alhamdulillah selalu dikelilingi orang-orang yang selalu sayang dan mendukung apa yang saya lakukan selama ini, terutama keluarga dan sahabat-sahabat terdekat, tulis Erick. Semoga di usia yang baru ini bisa terus berkontribusi untuk keluarga, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Terima kasih juga untuk yang sudah mengucapkan dan mendoakan di hari yang spesial ini, tuturnya. Suasana baru, tekad membara, Kadek Arel tak bisa menyembunyikan antusiasmenya jelang duel panas lawan Malaysia di ASEAN Cup U23 2025 bersama pelatih baru yang bikin gebrakan. Sejak hari pertama, bek muda Bali United ini siap total di laga syarat gengsi, apa yang membuat Kadek semakin termotivasi, lawan bebuyutan, taktik segar, atau janji spesial dari pelatih. Ini jawabannya yang bikin supporter semakin tak sabar. Bek Bali United, Kadek Arel Priyatna, mengaku tak sabar bisa bermain membela timnas U23 Indonesia melawan Malaysia di ASEAN Cup U23 2025. Drawing ASEAN Cup U23 2025 baru saja digelar di Bali, Jumat, 30 Mei 2025. Dari hasil ini, timnas U23 Indonesia yang tampil sebagai tim tuan rumah dipastikan bergabung dalam Grup A. Skuad Garuda Muda bergabung bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam di Grup A. Ajang 2 tahunan ini bakal bergulir pada 15 sampai 29 Juli 2025 di Jakarta dan Bekasi. Dalam drawing ASEAN Cup U23 2025 tersebut dihadiri langsung oleh Presiden AFF, Meijen Hief Sameth, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan M. Wisnu Trihanggodo selaku Executive Vice President Bank Mandiri. Selain itu, Kadek Arel juga turut mendampingi mereka dalam drawing ini. Pemain timnas U23 Indonesia ini setelah turut proses drawing ini mengaku antusias menghadapi ajang 2 tahunan ini. Melihat hasil ini, Kadek Arel mengaku optimistis timnas U33 Indonesia bakal mampu bersaing di ASEAN Cup U33 2025 ini. Pemain berusia 20 tahun tersebut sangat antusias untuk bisa menghadapi Malaysia. Pasalnya, tim Merah Putih sudah lama tak bertemu dengan Malaysia. Untuk itu, ia mengaku tak sabar untuk bisa tampil di ASEAN Cup U23 2025 ini. Kadek Arel pun berharap skuad Garuda Muda bisa meraih gelar juara di ASEAN Cup U23 2025. Sangat menarik melihat hasil drawing, apalagi bertemu Malaysia di penyisihan Grup A, ujar Kadek Arel, sebagaimana dikutip bolasport.com dari laman resmi klub Jumat, 30 Mei 2025.
Saya sudah tidak sabar untuk bermain di ASEAN Cup U23 2025 dan semoga menjadi juara di ajang ini, ucapnya. Keputusan mengejutkan jelang duel krusial lawan Cina. Patrick Kluivert resmi coret 3 pemain dari skuad timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama terbaru yang tereliminasi bikin kaget, seorang sayap kanan lincah yang sebelumnya jadi andalan. Apa alasan Kluivert? Cedera, disiplin, atau strategi taktikal? Netizen heboh, fans minta penjelasan resmi. Saksikan selengkapnya hanya di sini. 3 pemain dipastikan tercoret dari timnas Indonesia untuk melawan Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 5 Juni 2025. Untuk melawan Cina, timnas Indonesia tidak bisa diperkuat 3 pemain. Terbaru, pemain yang harus absen ialah Eliano Reinders. Pemain PSIS Zwolle itu memutuskan mundur dari timnas Indonesia. Eliano Reinders sebelumnya masuk dalam daftar 32 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert. Ia mundur karena mendampingi sang istri yang akan melahirkan. Kami sepenuhnya mendukung Eliano untuk mendampingi keluarganya dalam momen penting dan penuh kebahagiaan ini, ujar Patrick Kluivert dikutip dari Kita Garuda. Keluarga adalah prioritas utama. Tim pelatih melakukan penyesuaian skuad. Kami tetap optimis dengan kekuatan tim yang akan mewakili Indonesia dalam pertandingan mendatang, kata ex-pemain Ajax itu. Adik Tijani Reinders itu berterima kasih atas pengertian dengan situasinya. Terima kasih atas pengertian dan dukungan dari seluruh pendukung sepak bola tanah air, kata Eliano Reinders. Saya juga harap timnas dapat memberikan hasil terbaik di pertandingan Juni mendatang, ujarnya. Itu artinya, Eliano juga absen melawan Jepang pada 10 Juni 2025 di Suita. Dengan begitu, pemain sayap kanan timnas Indonesia menyisakan Yakon Sayuri, Kevin Dix, Asnawi Mangkualam, dan Sandy Walsh. 2 pemain lain yang absen melawan Cina ialah Maarten Paes dan Marcelino Ferdinand. Keduanya absen karena akumulasi kartu kuning. Untuk posisi Paes bisa digantikan oleh Emil Audero Mulyadi. Marcelino yang berada di posisi gelandang masih bisa di-backup pemain lain seperti Ivar Jenner, Joey Pelupesi, Tom Hay, Ricky Kambuaya, hingga Nathan Cho Aon. Saat ini, timnas Indonesia berada di Bali menjalani pemusatan latihan. Sebagian besar pemain sudah berkumpul di bawah arahan Patrick Kluivert. Nantinya saat melawan China, Patrick Kluivert hanya bisa mendaftarkan 23 pemain saja. Itu artinya ada sekitar 9 pemain yang akan tersisih. Drama demi drama mewarnai persiapan menuju gelaran Piala AFF U23 2025 yang rencananya akan digelar di Indonesia pada 15 sampai 31 Juli 2025. Mungkin kali ini bakal datang dari negeri tetangga, Malaysia. Apakah tim muda Harimau Malaya U23 tiba-tiba membuat langkah mengejutkan? Bisa saja mereka secara resmi akan mengajukan permintaan ke AFF untuk pindah grup dengan alasan tak mau segrup dengan timnas Indonesia U33. Iya, kamu nggak salah dengar. Malaysia U23 bisa saja disebut-sebut sedang tidak nyaman jika harus satu grup dengan skuad Garuda Muda yang saat ini memang sedang naik daun. Apalagi komposisi yang mengerikan dari skuad timnas Indonesia yang dihuni banyak pemain naturalisasi dan pelatih top dari Belanda, bisa dipastikan Malaysia bakal ketar-ketir melihat pasukan King Indo. Bahkan lebih dari itu mungkin kabarnya mereka sampai mengancam mundur dari turnamen jika permintaan tersebut tidak dikabulkan. Dalam hasil undian, Malaysia dan Indonesia menempati grup A. Mungkin Malaysia ingin pindah ke grup B yang lawannya relatif mudah. Apabila benar, permintaan ini sontak bikin heboh dunia sepak bola regional. Pasti akan banyak netizen, terutama dari Indonesia, menanggapi dengan nada bercanda. Bahkan ada yang menyebut Malaysia sedang panik sebelum bertanding.
Kami hanya ingin memastikan persaingan berjalan adil dan menguntungkan semua pihak. Begitu kira-kira alasan yang disampaikan perwakilan Federasi Sepak Bola Malaysia FAM. Nanti dalam surat yang mereka kirimkan ke AFF. Namun, yang jadi sorotan, tidak ada penjelasan teknis atau aturan turnamen yang dilanggar soal pembagian grup ini. Karena, ya, semua dilakukan lewat proses undian resmi. Sejauh ini belum ada tanggapan langsung dari pihak AFF. Tapi dari informasi yang beredar di kalangan media, AFF kemungkinan besar akan menolak permintaan sepihak dari Malaysia. Karena bisa membuka celah bagi tim-tim lain untuk melakukan permintaan serupa. Lagi pula, masa iya turnamen jadi kayak milih lawan sendiri? Dari kubu Indonesia sendiri, sikapnya adem ayem. PSSI melalui juru bicaranya menyatakan bahwa mereka siap menghadapi siapapun di fase grup. Main bola itu ya harus siap ketemu siapa aja. Nggak ada istilah milih-milih lawan kalau mau juara, bahkan dari PSSI sendiri sudah tidak sabar untuk membantai Malaysia. Ujar salah satu petinggi PSSI sambil tersenyum. Warganet Indonesia justru merespons ini dengan berbagai meme dan komentar kocak. Di media sosial, tagar seperti Mari Malaysia Takut dan Garuda Effect pasti akan jadi trending, menandakan betapa hebohnya kabar ini di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Beberapa pengamat menilai ini adalah cerminan dari meningkatnya level sepak bola Indonesia, khususnya di kelompok usia muda. Setelah performa mentereng di beberapa ajang internasional, banyak negara kini mulai melirik dan juga mewaspadai timnas Indonesia. Namun, tentu saja permintaan dari Malaysia ini tetap memunculkan tanda tanya besar. Apa sebenarnya alasan utama mereka? Apakah karena ketakutan akan kekuatan Indonesia? Atau ada agenda lain di balik layar? Yang pasti, keputusan akhir tetap di tangan AFF. Apakah mereka akan mengabulkan keinginan Malaysia dan merombak ulang pembagian grup? Atau tetap konsisten dengan hasil undian yang sudah dilakukan? Kita tunggu saja. Satu hal yang jelas, gelaran Piala AFF U23 2025 di Indonesia sudah terasa panas, bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan. Bagaimana guys menurut kalian? Apabila benar Timnas Malaysia mengajukan peperindahan grup agar menghindari Timnas Indonesia, apakah ini menandakan Timnas Indonesia sudah naik level sehingga ditakuti negara Malaysia? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Keputusan Elkan Baggett bikin heboh jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI akhirnya angkat bicara dan pilih hormati pilihan sang bek, sementara Erick Thohir tampil menenangkan, minta supporter jangan emosional dan tidak menghakimi. Apa alasan sebenarnya Elkan menolak panggilan timnas? Ada masalah internal, cedera, atau pertimbangan pribadi? Jawaban resminya masih simpang siur, netizen terbelah duakah? Simak baik-baik. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir hormati keputusan Elkan Baggett yang menolak panggilan ke skuad Timnas Indonesia Senior untuk 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal menghadapi Cina dan Jepang di 2 laga pamungkas kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut bakal digelar pada 5 dan 10 Juni 2025. Elkan Baggett sejatinya sudah dapat panggilan ke skuad Timnas Indonesia. Namun, bek 22 tahun tersebut menolak panggilan ke skuad Timnas Indonesia. Konfirmasi pertama soal penolakan Elkan Baggett disampaikan oleh bukan sekadar omong kosong, pelatih Timnas U23 Indonesia buat pernyataan mengejutkan, tak gentar sedikit pun hadapi raksasa Asia. Korea Selatan di Piala Asia U23. Justru, bidik gelar juara demi ukir sejarah baru untuk Garuda Muda. Apa strategi rahasianya? Ucapan berani. Ini langsung bikin geger netizen dan media asing. Ikut soroti tekad timnas muda yang luar biasa. Berikut penjelasannya.
Pelatih timnas U23 Indonesian, Gerald van den Burg, mengakui Korea Selatan akan jadi lawan berat timnya di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Indonesia masuk dalam grup J dan akan berhadapan dengan Korea, Laos, dan Makau. Di atas kertas tentu Garuda Muda dan Korea akan sama-sama bersaing sengit di posisi papan atas. Kondisi ini lebih menguntungkan karena babak kualifikasi yang digelar pada 1-9 September akan dilaksanakan di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Gerald van den Burg menjelaskan bahwa bermain di kandang jadi modal penting bagi timnya. Mereka akan mendapatkan dukungan penuh dari supporter yang hadir langsung ke stadion. Menurutnya, ini jadi kekuatan tersendiri karena Indonesia memiliki supporter yang cukup fanatik. Saya pikir bermain di kandang selalu bagus. Itu yang terpenting, kita bermain di rumah sendiri, kata Gerald van den Burg dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Timnas Indonesia. Pelatih berusia 61 tahun ini melanjutkan, Korea akan jadi tim yang akan mereka waspadai penuh. Selanjutnya, dia akan melakukan analisa kekuatan Laos dan Makau. Secara umum, ini adalah hasil undian yang cukup baik untuk mereka. Korea adalah tim yang sangat bagus, sedangkan lawan lain adalah tim yang belum terlalu kami kenal. Menurut saya ini hasil undian yang bagus, terangnya. Tentunya, tim berjuluk Taeguk Warrior ini akan jadi ajang bagi Indonesia untuk bisa membuktikan diri. Pasalnya, mereka sempat mengalahkan tim tersebut pada Piala Asia U23 2024 lalu. Dengan persiapan yang matang, mereka harus mulai terbiasa melawan tim kuat demi bisa terus berkembang. Bahkan, bukan tidak mungkin ini akan jadi tangga juara untuk Garuda Muda. Dalam sebuah turnamen, selalu ada tim yang bagus dan tim yang tidak terlalu kuat. Tapi tidak masalah karena Korea adalah satu tim yang kuat, tapi jujur saja kalau ingin juara kita harus kalahkan tim kuat, tegasnya. Gerald optimis bisa membangun timnya dengan baik dan membawa mereka melangkah ke Piala Asia. Apalagi beberapa waktu lalu mereka sudah memantau intensif pemain yang berpotensi masuk ke dalam tim. Dia ingin membuktikan Garuda Muda tidak bisa dipandang remeh dan siap melangkah jauh di Piala Asia. Apalagi, beberapa waktu lalu mereka sudah memantau intensif pemain yang berpotensi masuk ke dalam tim. Dia ingin membuktikan Garuda Muda tidak bisa dipandang remeh dan siap melangkah jauh di Piala Asia. Ada bercanda, bahkan ada yang menyebut Malaysia sedang panik sebelum bertanding. Kami hanya ingin memastikan persaingan berjalan adil dan menguntungkan semua pihak. Begitu kira-kira alasan yang disampaikan perwakilan Federasi Sepak Bola Malaysia FAM nanti dalam surat yang mereka kirimkan ke AFF. Namun, yang jadi sorotan, tidak ada penjelasan teknis atau aturan turnamen yang dilanggar soal pembagian grup ini. Karena, ya, semua dilakukan lewat proses undian resmi. Sejauh ini belum ada tanggapan langsung dari pihak AFF. Tapi dari informasi yang beredar di kalangan media, AFF kemungkinan besar akan menolak permintaan sepihak dari Malaysia. Karena bisa membuka celah bagi tim-tim lain untuk melakukan permintaan serupa. Lagi pula, masa iya turnamen jadi kayak milih lawan sendiri? Dari kubu Indonesia sendiri, sikapnya adem ayem. PSSI melalui juru bicaranya menyatakan bahwa mereka siap menghadapi siapapun di fase grup. Main bola itu ya harus siap ketemu siapa aja. Nggak ada istilah milih-milih lawan kalau mau juara, bahkan dari PSSI sendiri sudah tidak sabar untuk membantai Malaysia. Ujar salah satu petinggi PSSI sambil tersenyum. Warganet Indonesia justru merespons ini dengan berbagai meme dan komentar kocak. Di media sosial, tagar seperti Mari Malaysia Takut dan Garuda Effect pasti akan jadi trending, menandakan betapa hebohnya kabar ini di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Beberapa pengamat menilai ini adalah cerminan dari meningkatnya level sepak bola Indonesia, khususnya di kelompok usia muda.
Setelah performa mentereng di beberapa ajang internasional, banyak negara kini mulai melirik dan juga mewaspadai timnas Indonesia. Namun, tentu saja permintaan dari Malaysia ini tetap memunculkan tanda tanya besar. Apa sebenarnya alasan utama mereka? Apakah karena ketakutan akan kekuatan Indonesia? Atau ada agenda lain di balik layar? Yang pasti, keputusan akhir tetap di tangan AFF. Apakah mereka akan mengabulkan keinginan Malaysia dan merombak ulang pembagian grup, atau tetap konsisten dengan hasil undian yang sudah dilakukan? Kita tunggu saja. Satu hal yang jelas, gelaran Piala AFF U23 2025 di Indonesia sudah terasa panas, bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan. Bagaimana guys menurut kalian? Apabila benar timnas Malaysia mengajukan peperindahan grup agar menghindari timnas Indonesia, apakah ini menandakan timnas Indonesia sudah naik level sehingga ditakuti negara Malaysia? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Keputusan Elkan Baggett bikin heboh jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI akhirnya angkat bicara dan pilih hormati pilihan sang bek, sementara Erick Thohir tampil menenangkan, minta supporter jangan emosional dan tidak menghakimi. Apa alasan sebenarnya Elkan menolak panggilan timnas? Ada masalah internal